Hari ini, mari kita selidiki firman Tuhan dengan judul Bukti Pertobatan. Hari Raya Pendamaian diberikan untuk menghapuskan dosa orang-orang berdosa surgawi yang ditakdirkan untuk mati. Jadi, melalui Hari Raya Pendamaian, semua umat manusia bisa datang ke dalam kasih karunia Tuhan, supaya semua dosa di masa lalu dan kesalahan bisa diampuni. Karena kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan dosa kepada kita. Jika begitu, apakah bukti pertobatan? Di dalam Matius pasal 7, banyak orang yang mengaku mempercayai Tuhan berkata, "Tuhan, Tuhan," dan berdiri di depan tahta Tuhan pada penghakiman terakhir. Mereka berkata kepada Yesus, "Kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga." Yesus membedakan apakah mereka orang percaya yang benar atau tidak berdasarkan standar tertentu. Orang yang percaya melakukan hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Tetapi kamu semua melakukan kejahatan. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Seperti ini, Yesus sudah membedakan orang yang percaya dari orang yang tidak percaya. Kalau begitu, apa yang dapat membuktikan bahwa kita sudah bertobat ataukah tidak? Hal ini sangat penting bagi kita. Singkatnya, bukti pertobatan adalah pemberitaan Injil. Ketika Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, jika kamu sungguh-sungguh bertobat, harus melakukan apa? Beritakanlah Injil ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pemberitaan Injil merupakan proses mempertobatkan satu jiwa dan satu jiwa. Proses ini tidak mudah dijalankan. Itu pasti susah. Seseorang kelihatannya mendengarkan firman, tetapi keluar menjadi tertarik dalam dunia, tidak berminat dengan firman Tuhan, atau berpikir bahwa kerajaan surga bukanlah dunia yang nyata. Memberitakan Injil adalah sebuah pekerjaan yang tidak pernah mudah. Rasul Paulus sudah membandingkannya dengan sakit bersalin. Itu mengungkapkan betapa susahnya itu. Tetapi melalui pemberitaan Injil, kita dapat menerima bukti hidup apakah kita sudah bertobat atau belum. Tuhan sudah memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukan karena Dia tidak punya kemampuan, Dia mempercayakan kepada kita pekerjaan itu. Karena di dalam proses pemberitaan Injil, pertobatan kita bisa terpenuhi. Oleh karena itu, Tuhan sudah berkata, beritakanlah Injil ini dengan tekun. Ada kehendak Tuhan untuk melihat pertobatan kita yang sungguh-sungguh di dalam firman itu. Kita harus mengingat hal itu. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Hanya orang yang sudah bertobat dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Adakah orang yang bisa masuk surga tanpa pertobatan? Itulah sebabnya Yesus mendesak kita bertobat karena kerajaan surga semakin dekat. Kita harus bertobat. Pertobatan berarti dosa yang sudah kita perbuat di surga, di bumi, dan dosa yang kita perbuat dengan mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Apapun dosa kita, ketika kita mengakui semua dosa kita itu dan bertobat dari itu, pintu kerajaan surga akan dibukakan, bukan? Maka Yesus sudah berkata kepada kita bahwa pertobatanlah yang paling kita perlukan pada waktu kerajaan surga sangat dekat. Bagaimana caranya kita bertobat? "Aku sudah berbuat salah, ampunilahku." Akankah itu selesai? Kita tidak boleh bertobat hanya dengan mulut dan bibir kita. Di dalam Matius pasal 7, Yesus sudah berkata,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika begitu, apakah semua orang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, adalah orang yang percaya kepada Yesus? Tidak. Sudah difirmankan bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan benar akan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan? Iman tidak bisa kelihatan, tidak punya wujud yang kelihatan. Tetapi perintah Tuhan sudah diberikan kepada kita untuk membuat iman bisa kelihatan oleh mata kita, bukan? Pertobatan yang benar juga sama. Orang seperti apa yang bisa mencapai pertobatan sempurna? Apakah bukti pertobatannya? Bukti pertobatan diakui oleh Tuhan. Sungguh-sungguhkah orang ini menginjil ataukah tidak? Melalui itu, Tuhan memperhatikan pertobatan kita. Mari kita baca Lukas pasal 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di sini dikatakan bahwa berita itu akan disampaikan kepada segala bangsa. Apakah maksudnya bahwa pertobatan akan disampaikan? Melalui pemberitaan Injil, kita bisa membuat orang-orang mengerti hidup masa lalu mereka yang sudah berbuat dosa di surga lalu diusirkan ke bumi ini karena dosa-dosa mereka. Tanpa pemberitaan Injil, apakah kita bisa mengajarkan mereka hidup yang akan mereka temui? Kita tidak bisa mengajarkannya sama sekali. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan Yesus sejak pagi-pagi? Sesudah dia berdoa pagi-pagi, dia pergi dari desa ini ke desa itu, memberitakan tentang hal-hal kerajaan Tuhan dan mendesak mereka bertobat. Orang yang sudah benar-benar bertobat tidak merasa puas hanya dengan keselamatan dirinya. Dia semangat memberitakan kepada orang lain berita pertobatan. Dengan kata lain, dia memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya kita menginjil dengan setia, kita harus menanggalkan manusia lama dan harus mengenakan manusia baru. Waktu itu, pekerjaan penginjilan tergenapi, bukan? Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pertobatan adalah sebuah proses melepaskan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Tuhan sudah membuat penginjilan itu, proses untuk kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Selama kita menginjil, kita jadi bertemu semua jenis manusia, orang yang keras kepala, orang yang lemah lembut, orang yang suka mendengar firman Tuhan, dan orang yang tidak. Sementara itu, sifat kasar kita bisa dibaharui jadi lembut. Sambil melihat orang-orang itu, kita bisa melihat masa lalu diri kita sendiri. Betapa keras kepalanya kita di surga. Manusia keras kepala menolak mendengar kebenaran yang pasti. Mereka bersikeras menolak dan membawa bukti palsu dan bohong. Itu sungguh susah. Rasul Paulus mengatakan, menginjil adalah sama seperti sakit melahirkan anak. Itu bukanlah hal yang semua orang inginkan untuk melakukannya. Itu adalah pekerjaan yang benar-benar susah. Maka hanya siapakah yang bisa menginjil? Hanya orang yang sudah bertobat. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 disebutkan, orang yang sudah bertobat digambarkan sebagai orang yang dilayakkan oleh Tuhan untuk menginjil. Untuk kita dianggap layak oleh Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lama kita yang salah dan dilahirkan kembali dengan mengenakan manusia baru, supaya pertobatan kita menjadi sempurna. Bukti hidup bahwa pertobatan kita sudah jadi sempurna adalah kita menginjil. Mari kita pastikan itu melalui firman 1 Tesalonika pasal 2.
pasal 2 ayat 3 kita baca. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Apakah orang yang dianggap layak oleh Tuhan adalah orang yang sudah bertobat atau belum? Tuhan menganggap orang yang sudah bertobat adalah layak. Dan hanya orang-orang yang dianggap layak oleh Tuhan dipercayakan untuk apa? Untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara-saudari, sejumlah orang berkata mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berkata mereka punya iman dan sudah bertobat. Iman dan pertobatan, dua-duanya hal yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan sudah membuat iman dan pertobatan bisa kelihatan melalui pemberitaan Injil. Orang-orang yang tidak memberitakan Injil tidak bisa dianggap sebagai orang yang sudah mencapai pertobatan yang sepenuhnya dan yang setia. Kalau kita sudah bertobat dengan benar, kita harus menganjurkan pertobatan kepada orang lain dengan berkata, tidak boleh kamu hidup seperti sekarang. Kita semua orang yang berdosa diusir dari surga. Jadi bukankah kita perlu bertobat dan kembali ke surga? Mari kita beritakan seperti itu kepada tetangga, kenalan, dan teman kita. Orang yang seperti itulah yang dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar sudah mencapai pertobatan. Bukankah di dalam Lukas pasal 24, Yesus sudah berkata, berita tentang pertobatan akan diberitakan mulai dari Yerusalem dan harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi kita harus memberitakan kabar tentang pertobatan itu. Tuhan sudah memberitahukan kita cara untuk bertobat, seperti melakukan perintah Tuhan dan memberitakan Injil. Tuhan membersihkan sifat kasar kita dan memperbaharui dan menyempurnakan iman kita. Tuhan sudah membuat suatu jalan bagi kita, supaya kita bisa menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sering sekali dikatakan menginjil. Pikiran itu adalah penginjil yang membawa tas dan mengajarkan Alkitab kepada orang lain. Pemberitaan Injil adalah sebuah bukti hidup dan sebuah sertifikat dari pertobatan. Itulah sebabnya, di dalam 1 Tesalonika pasal 2 dikatakan bahwa siapapun yang tidak dianggap layak oleh Tuhan tidak bisa melakukan pemberitaan Injil, bukan? Oleh karena itu, Yesus sudah mempercayakan penginjilan kepada orang yang benar-benar bertobat. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapakah yang membutuhkan baptisan? Baptisan adalah sebuah upacara bagi para pendosa yang bertobat. Apa maksudnya firman baptislah mereka? Itu bermaksud tuntun mereka ke pertobatan. Bukankah seseorang yang bertobat menerima baptisan? Sesudah dibaptis, apa yang harus dilakukannya? Jika mereka benar-benar sudah bertobat, mereka akan memberitakan pertobatan kepada orang lain juga, bukan menyimpannya untuk diri mereka sendiri saja. Itulah pertobatan yang benar di mata Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab menyebut mereka adalah orang yang dianggap layak oleh Tuhan, bukan? Apa yang akan terjadi bagi orang yang sudah mencapai pertobatan yang benar?
Mari kita cari tahu itu di Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 1, kita baca. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus memberikan pengajaran tentang pertobatan untuk memperbaiki pikiran salah mereka yang menghujatnya. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Yesus sudah memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang ini, bukan? Anak bungsu berkata kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu dia menerima warisannya. Dia pergi ke negara jauh dan hidup berfoya-foya dengan harta itu, sehingga menghabiskannya semuanya dalam sekejap. Saat itu juga bencana kelaparan timbul di negara itu. Kondisi dan lingkungan untuk makan benar-benar tidak mencukupi. Oleh karena itu, dia mencari kerja, kemudian dapat kerja memberi makan babi. Dia berada dalam keadaan yang sangat sial, sehingga susah mengisi perutnya bahkan dengan pangan babi. Dia berpikir dengan serius, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini tidak bisa makan dengan pangan babi pun dan sedang mati kelaparan. Aku tidak seharusnya tinggal di sini tetapi kembali kepada bapakku. Dia merasa malu sekali untuk pulang sebagai seorang anak. Jadi dia telah memutuskan untuk meminta kepada ayahnya untuk menganggapnya sebagai seorang upahan dan pergi ke tanah airnya. Di sini, Yesus membiarkan kita tahu apa itu pertobatan. Alkitab menyebutkan, saat anak bungsu itu mau pulang ke rumah ayahnya dengan firman, ia menyadari keadaannya dan di dalam bis tertulis ia sadar. Kalau begitu, ketika dia meninggalkan ayahnya dan pergi ke negara jauh dan hidup berfoya-foya, apakah dia berpikir waras? Tidak. Alkitab bis sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia tidak berpikiran waras, tetapi ketika dia sadar, apa tindakan yang sudah dilakukan? Dia teringat ayah dan tanah airnya. Dia berpikir, aku harus pulang. Aku tidak boleh tinggal di sini lagi. Sebelumnya, dia hidup dengan kehilangan akal sehatnya. Sekarang, banyak orang di bumi ini hidup dengan kehilangan akal sehat mereka. Mereka hidup terpikat oleh sesuatu. Tetapi ketika kita sadar, ketika pikiran kita kembali kepada kita, kita mengingat kita sudah berbuat dosa melawan Tuhan di surga dan telah diusirkan ke bumi ini. Namun Tuhan sudah membuka jalan kemuliaan untuk menebus kita pendosa surgawi yang harus mati bisa hidup lagi melalui karunia pengampunan dosanya. Jadi kita berpikir, dari sekarang tujuan hidupku akan hanya satu. Aku akan menaruh seluruh tenagaku untuk pergi ke surga. Dengan demikian, kita pergi membuat orang-orang di sekitar kita
yang kehilangan akal sehatnya sadar. Apakah pekerjaan itu? Penginjilan. Oleh karena itu, bukti hidup pertobatan adalah penginjilan. Saudara-saudari, pemberitaan Injil bukanlah hanya kita pergi untuk berkata kepada tetangga kita, ada firman Tuhan ini di dalam Kejadian dan Wahyu. Sebenarnya, Tuhan bisa melakukan ini sendirian. Saudara-saudari, siapakah yang sudah menciptakan bumi ini? Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan sudah menciptakan segala makhluk hidup di bumi dan di dalam alam semesta. Oleh karena itulah, Tuhanlah yang memberikan hidup kepada semua 7 miliar orang yang hidup di atas bumi ini. Apakah Tuhan tidak mampu memberitakan firman-Nya kepada mereka hanya dalam sekejap? Akhir-akhir ini, ketika seorang presiden negara mengungkapkan pikirannya di Facebook, itu disampaikan kepada jutaan pengikutnya hanya dalam sekejap, bukan? Suatu berita bisa disampaikan kepada 7,6 miliar orang di dunia dalam sehari melalui sistem sedemikian. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan sarana modern. Kalau Tuhan berkehendak, Dia cukup bisa melaksanakannya hanya dalam sehari. Tetapi kepada siapakah Dia mempercayakan pekerjaan itu? Tuhan mempercayakan pekerjaan itu kepada kita yang tidak pandai berbicara dan mencari ayat-ayat Alkitab. Untuk apa? Untuk pertobatan kita. Kita seharusnya mempertobatkan tetangga kita sambil berkata, mari kita bertobat untuk menerima keselamatan. Bukankah kita harus masuk ke surga bersama? Lukas pasal 15 ayat 17 versi bahasa Inggrisnya, when he came to his senses. Maksudnya ketika dia sadar, ketika pikirannya kembali kepadanya. Sebelumnya dia kehilangan pikirannya. Maka dia meminta apa kepada ayahnya? Berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Dia sangat berani berbuat hal yang memalukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Tetapi ayahnya memberikan hartanya tanpa kata-kata. Apakah dia menggunakan hartanya untuk kebaikan dan keuntungannya? Sama sekali tidak. Dia menghabiskan semua hartanya untuk hidup berfoya-foya. Lalu pada akhirnya, dia bekerja menjadi penjaga babi. Dia mencoba mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi itu pun susah. Dia berada di dalam kehidupannya yang sangat miskin. Waktu itu, apa yang terjadi? Akal sehatnya kembali. Karena akal sehatnya kembali kepadanya, tidak benar aku hidup di sini seperti ini. Aku harus pulang. Tetapi aku sudah terlalu banyak berdosa sehingga susah kembali sebagai seorang anak. Aku akan meminta kepada Bapakku untuk aku dianggap sebagai seorang upahannya. Aku akan bekerja sebagai seorang upahan Bapakku. Yesus sudah menjelaskan bagaimana anak yang hilang itu kembali kepada ayahnya melalui perumpamaan ini. Sebelumnya dia tidak berakal sehat, dia kehilangan pikirannya. Tetapi sesudah dia sadar, dia berpikiran secara benar. Titik balik itu disebut pertobatan. Lalu ia menyadari keadaannya. Firman ini bermaksud bahwa dia mulai memikirkan Tuhan. Dia mulai memikirkan Tuhan dan ingin kembali ke rumah Tuhan. Tujuan hidupnya berubah. Tujuan hidupnya yang sebelumnya adalah untuk hidup berfoya-foya dan mencari kesenangan. Tetapi setelahnya, tujuan hidupnya berubah untuk mencari Tuhan. Lalu, dia pulang. Dengan cara apakah Tuhan menerima dia? Ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah bagaimana? Telah mati dan menjadi hidup kembali. Dulunya, dia sepertinya mati. Aku akan mencari banyak uang di dunia dan akan hidup berfoya-foya sesuka hatiku. Aku akan menikmati kesenanganku dan berlaku boros. Itulah tujuan hidup dia sebelumnya. Tetapi sesudah dia mencari ayahnya dan memikirkan tanah airnya, dia membuat tujuan untuk pulang. Lalu apa kata ayahnya? Anaknya telah mati dan bagaimana? Anakku ini telah mati dan menjadi hidup lagi. Saudara-saudari, inilah pertobatan. Itu tercapai pada saat hati kita kembali kepada Tuhan. Pikirannya penuh dengan Tuhan, tanah airnya, dan kerajaan surga. Tidak ada yang lain selain daripada itu di dalam pikirannya. Ketika dia kembali secara itu, ayahnya berkata, anakku ini telah mati dan menjadi hidup lagi. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sekarang, melalui apakah kita mencari orang yang telah hilang dan menyelamatkan jiwa yang telah mati? Melalui pemberitaan Injil, bukan? Jadi, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk menginjil. Menginjil adalah pertobatan. Pemberitaan Injil bukanlah hanya pengabaran, tetapi pertobatan. Apakah bukti hidup pertobatan? Melalui apakah aku bisa menunjukkan kehadapan Tuhan pertobatanku yang benar? Tuhan sudah berkata, beritakanlah Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika kamu sungguh-sungguh menyadari dengan pertobatan penuh, lakukanlah ini. Siswa harus menginjil di sekolah, tentara menginjil di pasukannya, pekerja menginjil di tempat kerja, dan ibu rumah tangga menginjil kepada semua orang di sekitarnya. Betapa banyaknya jiwa yang telah hilang di sekitar kita selama kita hidup. Seberapa banyakkah orang sedang hidup seperti anak yang hilang itu? Kita harus memberitahukan kepada mereka tentang kerajaan surga. Mereka merasa cemas karena masa depan mereka tidak jelas seiring berlalunya waktu. Sepertinya mereka menjadi tua dari 20-an ke 30-an, dari 30-an ke 40-an, dari 40-an ke 50-an, dari 50-an ke 60-an, dari 60-an ke 70-an, dan dari 70-an ke 80-an. Hanya masa depan yang gelap sedang menunggu mereka. Hanya hari kematian sedang menunggu aku, pikir mereka. Betapa menyedihkannya itu, tanpa memiliki harapan. Tetapi bagaimana dengan kita? Walaupun kita menjadi tua dari 60-an ke 70-an, dari 70-an ke 80-an, dan dari 80-an ke 90-an, wah, kerajaan surga sangat dekat. Bukankah kita mengharapkannya? Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Bapa. Kita akan bertemu Petrus. Dan juga kita akan melihat Elia dan Raja Daud ketika kita pulang ke surga. Betapa besarnya berkat dan harapan yang sudah kita terima dari Tuhan. Akhir dari hidup orang-orang di dunia ini jauh berbeda dengan akhir dari hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan sudah berkata kepada kita, hiduplah sambil sungguh-sungguh bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Masih ada orang yang belum masuk ke jalan keselamatan, belum ikut serta dalam keselamatan, dan belum tahu tentang keberadaan Tuhan dan surga di sekitar kita. Mari kita beritakan kepada mereka tentang harapan akan masa depan. Saya ingin kita semua memberitahukan kepada mereka hidup di bumi ini bukanlah segalanya, tetapi ada hidup di surga, supaya mereka juga bisa bersukacita di dalam harapan itu. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan yang berharga ini. Saya ingin Anda semua dan saya dapat datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Mari kita baca Lukas pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham
dari batu-batu ini. Apakah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan? Apakah bukti dari pertobatan itu? Yesus dan banyak nenek moyang kita di dalam iman dengan sama berkata bahwa pemberitaan Injil adalah bukti pertobatan. Apakah yang sudah dilakukan Rasul Paulus sesudah dia bertobat? Dia pergi kepada orang-orang Yahudi yang dulunya sehaluan dengan dia dan berkata, Yesus adalah Tuhan yang datang ke bumi ini. Dia adalah Kristus. Pemberitaan Injil adalah hal yang pertama yang dia lakukan. Apa yang sudah dilakukan Yesus tepat sesudah dia dibaptis? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, katanya, dan pergi menginjil, bukan? Mari kita pahatkan pada batin kita bahwa bukti pertobatan yang sebenarnya pada akhir zaman ini adalah memberitakan Injil. Kenapa Tuhan sudah menetapkan Hari Raya Pondok Daun pada waktu sesudah Hari Raya Surnai dan Hari Raya Pendamaian? Itu untuk orang yang sudah bertobat yang menunjukkan bukti dari pertobatannya. Jadi ada pertemuan Injil dari Hari Raya Pondok Daun selama 7 hari, bukan? Saya mau kita memberitakan kabar baik ini sekali lagi kepada banyak jiwa, tetangga kita, kenalan kita, dan teman kita, dengan berkata, mari kita bertobat dan menerima keselamatan untuk masuk ke surga bersama dalam kesempatan ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membuktikan pertobatan kita yang benar kepada Tuhan. Semoga Tuhan mencurahkan berkat Roh Kudus melimpah-limpah melalui hari-hari raya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada hari-hari raya. Semoga berkarunia melalui khotbah ini. Saya menutup khotbah. Terima kasih.